Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain amma ba'du. Langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat, saya Naufal Husnil Mubarak dari Prodi Ahwal Sasiah semester 2 Stai An-Nawawi Berjan Purworejo akan mempresentasikan yang berkaitan dengan mata kuliah bahasa Inggris dengan materi yaitu Infinitives and Gerund. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih gerund itu. Jadi, gerund atau verb ing adalah kata yang dibentuk dari verb dan difungsikan sebagai noun dengan cara mengubahnya dalam bentuk present participle atau yang kita kenal dengan verb ing. Dan yang kedua yaitu apa sih infinitive atau yang kita sering disebut dengan to infinitive. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwasanya infinitive atau yang sering disebut to infinitive adalah perubahan verb ke dalam bentuk to plus verb 1 agar bisa difungsikan sebagai noun. Jadi infinitive itu adalah perubahan verb ke dalam bentuk to verb 1 maksudnya agar bisa difungsikan sebagai noun. To infinitive dapat menjadi subjek, objek, dan complement of subject. Dan yang ketiga yaitu karakteristik gerund dan infinitive. Gerund and infinitive masih membawa sifat verb. Artinya, jika transitif atau butuh objek, maka objeknya masih harus disertakan. Jika ia berkaitan dengan adverb, adverbnya pun harus disertakan. Contoh, writing an essay need grammar skill. Menulis esai membutuhkan kemampuan grammar. Dan contoh yang kedua, yaitu sleeping in a chair made my back hurt. Yang artinya tidur di kursi membuat punggung saya sakit. Dan gerund and infinitive setara dengan noun tunggal. Gerund atau verb ing dan to infinitive atau to verb 1 selalu bersifat tunggal meskipun misalnya objek dari keduanya adalah jamak. Gerund and infinitive tetap dihitung tunggal. Contohnya, reading book is my hobby, watching movies makes me happy, to have people need my patience. Dan contoh-contoh dan yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu fungsi gerund and infinitive. Jadi gerund dan infinitive itu mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama yaitu gerund sebagai subjek. Contoh, reading book is my hobby. Jadi reading book itu adalah subjeknya dari hobi. Dan yang kedua yaitu watching movies makes me happy. Di sini subjeknya yaitu watching movies. Dan yang ketiga yaitu running, reading bicycle and playing football make my hobby healthy. Pada ketiga contoh di atas, gerund difungsikan sebagai noun karena gerund menjadi pelakunya. Contoh, membaca hobiku. Kata kerja membaca menjadi pelaku dari kata kerja membuat. Dalam kasus seperti ini, kita jadikan gerund sebagai subjek. Ketika kita jadikan gerund sebagai subjek, verbnya menyesuaikan jumlah gerundnya, sebagaimana telah disebutkan di atas. Dan selanjutnya yaitu gerund sebagai objek. Selain jadi subjek, gerund juga boleh difungsikan sebagai objek. Contohnya, Yusuf admitted making a mistake, yang artinya Yusuf mengaku membuat kesalahan. Dan contoh yang kedua yaitu we consider going back home, yang artinya kami mempertimbangkan untuk pulang ke rumah. Dan yang ketiga yaitu Teguh is enjoying editing videos. Teguh sedang menikmati mengedit video. Dan contoh-contoh yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu gerund sebagai subject of preposition.
Gerund juga bisa menjadi object of preposition. Object of preposition adalah kata yang muncul setelah preposition, misalnya in, on, at, by, for, about, and with. Contoh, he's interested in going to college. Dia tertarik untuk pergi kuliah. Dan yang kedua yaitu you just need to focus and completing your text. Kamu hanya perlu fokus menyelesaikan tugasmu. Dan yang ketiga yaitu Intan is really good at telling story. Intan sangat hebat dalam bercerita. Ingat, setelah preposition jangan ditulis verb 1, tapi ubahlah menjadi verb ing sebagai contoh di atas. Dan selanjutnya itu gerund sebagai complement of subject. Complement of subject adalah keterangan tentang subjek yang muncul setelah verb-verb tertentu. Nah, gerund bisa menjadi complement of subject dari kelompok verb be. Mereka adalah be, is, am, are, was, were, been, being, be. Perhatikan contoh berikut. Our assignment is writing an essay. Tugas kita adalah menulis esai. Dan contoh yang kedua yaitu his new habit are watching YouTube and playing games. Kebiasaan barunya adalah menonton YouTube dan bermain game. Dan contoh yang terakhir yaitu my previous job was teaching English. Pekerjaan saya sebelumnya adalah mengajar bahasa Inggris. Dan di sini infinitif sendiri itu mempunyai fungsi sebagaimana gerund. Infinitif juga bisa menjadi subjek, objek, dan complement of subject. Bedanya, ia tidak bisa mengikuti preposition object of preposition. Yang pertama yaitu infinitif sebagai to infinitif bisa menjadi pelaku dari sebuah verb. Contohnya, to have people need make patience, yang artinya membantu orang-orang itu membutuhkan banyak kesabaran. Dan contoh yang kedua yaitu to check the answer careful is my weakness, yang artinya mengecek jawaban dengan teliti adalah kelemahan saya. Dan contoh yang terakhir yaitu to understand the basic and to answer the question correctly are my goal, yang artinya memahami basic dan menjawab pertanyaan dengan benar adalah tujuan saya. Dan di sini infinitif juga bisa menjadi objek, yaitu to infinitif juga bisa difungsikan sebagai objek. Namun lagi-lagi tidak semua verb transitif bisa diikuti oleh to infinitif. Hanya verb-verb tertentu sajalah yang bisa. Contohnya, they chose to study overnight. Mereka memilih belajar semalaman. Sauki has decided to break the rule. Sauki sudah memutuskan untuk melanggar peraturan. Dan contoh-contoh yang lainnya mungkin tidak bisa saya sebut-sebut dari satu persatu. Dan selanjutnya yaitu infinitif sebagai complement of subject. The infinitive bisa juga menjadi perlengkap subjek atau complement of subject yang muncul setelah be, is, am, are. Berikut contohnya. My purpose is to get out of this place. Rencana saya adalah keluar dari tempat ini. Dan contoh yang kedua yaitu the last requirement will be to have an interview. Persyaratan terakhir akan berubah mengikuti sebuah wawancara. Dan yang ketiga yaitu contohnya his dream was to be accepted in Harvard University. Mimpinya adalah diterima di Universitas Harvard. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan mungkin bisa langsung menghubungi di channel saya Kang Naufal, atau bisa langsung kontak saya lewat IG ataupun WA. IG saya yaitu Pas Naufal atau Facebook saya Naufal. Mungkin ada pengoreksian dari kata-kata saya atau keterangan-keterangan saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi. Apabila banyak kesalahan dalam menjelaskan atau dalam bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.